Halo, jumpa lagi dengan saya Aston Nugroho di channel Zona Otomasi. Channel yang mengupas tentang teknologi industri 4.0, otomasi dan juga industrial IoT. Nah, kali ini kami akan mencoba tentang strategi bagaimana mengimplementasikan industrial IoT. Ya, sebenarnya ini kami bikin karena beberapa kali dari partner kami atau klien-klien kami itu ternyata yang tertarik ke industrial IoT makin banyak dan makin meluas, dan malah beberapa integrator itu dari backgroundnya IT dan telco. Nah, maka dari itu kami akan memberikan beberapa tips atau tips buat teman-teman yang baru mulai di industrial IoT agar di kompetisi nantinya bisa tahu nih mau mau ngasih strategi apa atau mau melangkah kemana gitu ya. Oke, ini judulnya 7 Key Strategies in Deploying Industrial IoT. Sistem Integrator Perspective. Pertama-tama kita harus tahu tentang revolusi industri. Nah, industrial IoT ini tidak lepas dari revolusi industri di Inggris yang dilakukan oleh James Watt di tahun 1784. Nah, waktu itu revolusi industri meliputi tentang mekanisasi dengan mesin uap yang diharapkan mampu mengubah tenaga manusia dengan mesin. Nah, dari revolusi industri itu, tenaga manusia dibantu oleh tenaga uap yang memang pada akhirnya banyak membantu proses produksi gitu. Dan lalu lompat lagi ke 100 tahun kemudian, yaitu 1870, di mana industri 2.0, nah ini udah menggunakan listrik ya, atau energi listrik, yang mampu memberikan produksi massal, atau bisa disingkat atau disebut sebagai assembly line gitu ya. Nah, ini dengan electrical energy ini makin banyak produk yang bisa diproduksi, jadi makin membantu tenaga manusia. Lalu lompat lagi ke 100 tahun kemudian, yaitu di 1969, ini mulai muncul yang namanya elektronik elektronik kontrol ya. Jadi mungkin mulai adanya PLC di sini juga di industri 3.0, dan sampai saat ini kondisi di Indonesia sudah mulai banyak ya di industri 3.0 ini diimplementasikan di banyak sektor industri seperti manufacturing, FMCG, atau mungkin otomotif, atau mungkin di farmasi seperti itu ya. Di oil and gas pun juga sudah mulai banyak ya. Ini disinilah implementasi SCADA, PLC, robotik itu udah mulai marak dipakai di uh, industri. Nah, di hari ini atau di saat-saat ini uh, kita mulai sering mendengar industri 4.0. Jadi ini adalah versi keempat dari revolusi industri yang mengkaitkan industri 3.0 ke ranah internet ya. Jadi tujuan dari dibuatnya industri 4.0 inilah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk keren-kerenan, tapi memang agar satu sama lain sistemnya itu saling terinterkoneksi ya. Tujuannya itu biar masing-masing sistem ini tidak tertutup ya, jadi bisa berkolaborasi, yang misalnya dari produksi, dari warehouse, dari manajemen, nanti bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan bisa untuk efisiensi perusahaan dengan lebih bagus lagi. Jadi tujuannya bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tapi untuk memanusiakan manusia biar lebih produktif mengerjakan pekerjaan lain yang lebih manusiawi seperti itu ya. Nah, objektif dari presentasi ini atau tips ini kami berikan itu uh, memang selaras dengan pemerintah yang menyemarakkan atau mulai membuat jargon ya, atau making industry 4.0 ini makin banyak gitu ya. Ternyata banyak banyak teman-teman kami atau partner-partner kami itu sistem integratornya itu mulai tertarik ke industrial IoT karena memang permintaan-permintaan di industri juga makin banyak. Tapi biasanya yang banyak permintaan itu dari integrator di bidang IT dan telco, mungkin karena dari sisi lobby-lobby dan uh, koneksi atau networking mereka makin lebih luas dibandingkan teman-teman di electrical atau di automation. Nah, sebenarnya apa aja sih ya yang bisa uh,
awal-awal dipakai untuk strategi implementasi IoT ini atau industrial IoT ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah harus mengetahui filosofi proses produksi ya. Jadi setiap produksi itu mempunyai proses-proses yang sangat unik. Nah, itu harus diketahui dulu tentang industri apa, misalnya industri manufacturing, oil and gas, atau water treatment plant itu juga berbeda-beda ya. Yang kedua adalah fokus pada poin-poin. Poin-poin ini maksudnya adalah masalah besarnya customer itu apa gitu. Jadi tidak serta-merta menawarkan solusi dulu, baru cari masalahnya, tapi dibalik masalahnya apa, baru kita menawarkan solusinya. Yang ketiga adalah engage dengan tim teknikal. Yang ketiga ini maksudnya adalah saling berkomunikasi dengan baik, saling menjaga komunikasi biar tidak ada salah paham antara satu departemen dengan departemen lainnya. Karena biasanya mereka atau user itu punya tim yang lebih mengerti bagaimana kondisi plan mereka. Yang keempat adalah identifikasi sistem kontrol. Nah, ini biasanya di pabrik itu ada greenfield atau brownfield. Ya, kita harus tahu bagaimana menggunakan sistem existing, atau malah mungkin pengen bikin plan baru. Jadi semua sistem itu diganti dengan yang baru gitu. Yang selanjutnya adalah tentang protokol komunikasi, jaringan juga cyber security. Ini sangat erat hubungannya dengan bagaimana suatu data pada produksi itu ditransfer dari satu kontrol ke kontrol lainnya atau dari satu kontrol ke server. Itu kita juga harus hati-hati dalam memilihnya karena masing-masing punya spesifikasi sendiri. Yang keenam adalah platform IoT. Ini pemilihannya adalah menggunakan on-premise server atau di cloud. Yang ketujuh ada yang terakhir, yang lebih penting adalah kita dari sisi integrator harus tahu ini model bisnisnya mau kayak apa gitu. Jadi nggak serta-merta nawarin IoT, industrial IoT, tapi nggak mau nanti revenue mau seperti apa, apakah jual putus atau bagaimana gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengetahui filosofi proses produksi. Ya, proses industri itu kita tahu tentang semuanya tentang parameter fisika ya. Kita harus tahu bagaimana parameter-parameter yang membentuk suatu proses produksi. Sama halnya misalnya plant petrokimia atau pabrik petrokimia itu sangat berbeda dengan manufaktur mobil atau motor gitu ya. Atau FMCG, fast moving consumer goods, itu berbeda juga dengan proses pada water treatment plant ya. Jadi ada beberapa parameter misalnya flow meter, aliran air, atau misalnya suhu, kelembapan. Ini juga ada lagi nanti getaran, vibration, tekanan, lalu juga ada level. Nah, itu kita harus tahu. Karena parameter yang diukur itu berbeda-beda, satuannya juga berbeda-beda. Nah, pasti permasalahan juga berbeda. Itu yang harus kita ketahui lebih dalam tentang masalah yang ada di lapangan. Yang kedua adalah mengetahui masalah yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita harus jangan berasumsi pada paper atau data-data yang diberikan langsung kita ambil mentahnya aja. Tapi kita harus datang ke lapangan, kita cari tahu masalahnya apa, identifikasi masalahnya, lalu mendengarkan kepada orang-orang operator atau orang maintenance yang mengetahui lebih detail ya. Karena biasanya orang-orang operator atau tim maintenance itu lebih mengetahui ketika sehari-harinya itu mereka punya masalah itu ada di mana. Kita harus tahu itu. Diskusikan dengan mereka, tulis baik-baik, lalu konfirmasi lagi masalahnya apa, lalu butuh solusi apa. Jadi jangan berdasarkan asumsi pada seminar atau asumsi pada publikasi ilmiah seperti itu sangat tidak disarankan karena nanti pada akhirnya akan berbeda hasilnya di lapangan gitu ya. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan tim teknikal untuk mendefinisikan integrasi pada sistem yang ada. Industrial IoT itu integrasi pada OT atau Operation Technology
yang biasanya kita tahu itu robotik, PLC, lalu CNC gitu ya macam-macam ya, dengan IT. Nah, IT sendiri juga macam-macam, ada yang aplikasi, ada mungkin database, ada mungkin networking. Nah, itu juga harus dikomunikasikan dengan tim teknikal yang ada di pabrik ya. Karena biasanya kan tim OT sendiri ada banyak ya. Ada engineering team, nah itu yang ngurusin tentang projectnya. Ada maintenance, nanti maintenance dibagi-bagi lagi. Ada instrument control engineer, ada automation engineer, atau mungkin bisa lagi dengan mechanical engineer. Nah, itu teman-teman harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan mereka gitu. Nah, karena biasanya nih ada ego sektoral dari masing-masing pabrik untuk menangani departemen terkait gitu. Nah biasanya yang diintegrasikan apa aja itu, misalnya sensor ke PLC, PLC ke gateway, gateway ke HMI itu ke server, lalu ke protokolnya pakai apa, itu sangat mempengaruhi pada deployment industrial IoT ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi dengan tim teknis mereka agar tidak salah pada pemilihan atau implementasi industrial IoT. Yang keempat adalah identifikasi sistem kontrol. Biasanya nih kalau di pabrik-pabrik itu kan udah ada legacy control systemnya. Legacy itu maksudnya control system existing yang sudah jalan gitu. Nah, orang-orang pabrik, engineer di lapangan itu sudah mulai nyaman dengan control system yang ada. Karena ketika sudah reliable dan sudah jalan dengan baik, ya udah mau ngapain kok diganti lagi. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan, bagaimana cara membuka pikiran mereka agar bisa diintegrasikan ke IoT. Nah, biasanya nih kalau misalnya udah ada seperti ini, itu namanya brownfield, atau brownfield ini artinya adalah sistemnya udah jalan, udah ada PLC atau SCADA yang udah jalan. Nah, kita harus tahu pakai alat apa untuk mengintegrasikan dengan IoT. Nah, di sini di brownfield ini kita biasanya bisa menawarkan IoT gateway. IoT gateway itu fungsinya adalah mengkonversi protokol yang sudah ada. Misalnya protokolnya kan biasanya Modbus TCP atau Profibus atau DNP3 itu dikonversi ke protokol IoT. Nah, protokol IoT itu ada beberapa juga, misalnya MQTT, MQP, OPC-UA atau DDS, atau mungkin RESTful API. Nah, itu teman-teman baru bisa menjelaskan pada mereka bahwa IoT Gateway ini sangat penting untuk mengkonversi protokol untuk mempermudah implementasi industrial IoT gitu ya. Jadi ya itu harus dikomunikasikan bahwa IoT Gateway ini sangat penting. Yang selanjutnya adalah tentang greenfield. Greenfield ini sebenarnya lebih mudah karena semua sistem end-to-end itu baru semua. Karena mungkin ada ekspansi plan baru atau pabrik baru gitu. Semua control system baik sensor, control system ke gateway juga baru semua. Nah, kita baru bisa mempropose atau menawarkan sistem yang baru juga, mulai dari sensornya, lalu gateway-nya, controllernya, ke cloud-nya, SCADA-nya pun juga bisa kita pilih yang sudah mulai mendukung IoT. Nah, enaknya adalah si OPC-UA atau OPC Foundation ini juga sudah mulai memikirkan tentang hal itu. Nah, mereka mulai punya inisiatif namanya Field Level Communication. Jadi akhirnya nanti sensor sama kontrol pun punya protokol yang mendukung IoT atau MQTT atau OPC-UA. Jadi ini lebih memudahkan teman-teman integrator untuk mengintegrasikan field sensor atau field device ke cloud ya. Jadi kalau misalnya pakai SCADA pun sekarang sudah mulai banyak ya vendor-vendor terkenal mulai bikin SCADA yang berbasis web based atau sudah mendukung protokol IoT kayak MQTT, OPC-UA itu udah banyak juga. Jadi mungkin teman-teman bisa menawarkan hal itu. Karena kalau kita tetap berkekeh pada sistem yang lama atau SCADA yang lama itu juga susah juga kalau mau integrasi ke cloud atau ke IoT. Yang kelima adalah tentang komunikasi, jaringan, dan juga cyber security. Memilih media komunikasi dan jaringan itu sangat sangat penting ya. Jadi misalnya kita bisa juga memilih kabel Ethernet kabel atau yang wire lainnya untuk plan yang satu area gitu ya. Tapi ketika pabrik itu punya banyak
cabang dan harus komunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lain, sangat sangat mahal sekali ketika satu pabrik harus komunikasi dengan kabel LAN misalnya, itu sangat sangat costly dan juga tenaganya juga sangat banyak. Nah, untuk itu ada beberapa pilihan kalau mau teman-teman mau menawarkan solusi wireless ya. Yang pertama bisa pakai RFID untuk item-item atau barang-barang yang misalnya warehouse, atau WiFi, atau mungkin sekarang sudah mulai marak pakai LoRaWAN ya, atau NB-IoT. Nah, itu masing-masing juga punya spesifikasi sendiri. Jadi teman-teman bisa menawarkan ini, tapi juga tidak mengesampingkan tentang cyber security. Ya, jadi LoRaWAN, NB-IoT, 3G, 4G atau WiFi pun masing-masing punya concern pada security. Jadi teman-teman tinggal fokus pada jaringannya, lalu diterapkan juga cyber security-nya, entah itu nambahin honeynet atau mungkin di level kontrolnya kasih firewall seperti itu. Yang keenam adalah platform industrial IoT. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, on-premise atau in the cloud atau malah hybrid. Nah, kalau kita lihat dari modelnya si cloud sendiri, jadi ada on-premise di sebelah paling kiri. Itu semua parameter atau semua hal-hal yang dibutuhkan oleh server itu semuanya user yang manage. Mulai dari networking, storage, virtualisasi, operating system, data sama aplikasi pun user yang manage. Nah, itu kita juga harus concern ke situ. Lalu ada lagi namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, IaaS ini lebih moderate ya, karena di sisi lain juga bisa manage sendiri, tapi di sisi lain juga pihak cloud provider-nya juga membantu manage. Misalnya di level 1 sampai 4 yaitu networking, storage, server, sampai virtualization itu di-manage oleh cloud provider. Yang OS sampai ke application itu di-manage oleh user. Nah, ini juga harus kita propose atau tawarkan ke klien karena ini lumayan hybrid ya. Lalu yang full cloud itu adalah SaaS atau software as a services. Jadi mulai dari physical sampai aplikasi pun cloud provider-nya yang manage ya. Nah, jadi teman-teman juga harus menawarkan ini atau mengedukasi kepada user tentang hal ini. Jadi tidak semuanya di-manage sendiri. Tapi kalaupun di-manage sendiri pun teman-teman juga harus mengingatkan bahwa itu akan lumayan memakan waktu juga ketika setting jaringan, setting server, atau ketika harus menjaga servernya harus tetap on 24 jam gitu ya. Sedangkan ada pilihan lain yang bisa membantu deployment dan juga operasi sehari-hari. Jadi ini ada perbandingan CAPEX, capital expenditure, yang paling kiri on-premise, atau OPEX, operational expenditure. Jadi cloud itu lebih ke OPEX ya, jadi operational expenditure itu membantu user, dia fokus pada yang dia pakai saja, atau pay as you go istilahnya ya. Nah, ketika kita ngomongin industrial IoT, tentunya adalah kita juga harus memikirkan tentang bisnis model atau model bisnis. Jadi kalau kita lihat di bagian bisnis model canvas, ya, jadi ini namanya BMC atau bisnis model canvas. Ya, kita ada activity kunci kita atau resource kita. Kita juga punya partner dan juga value proposition. Nah, value proposition ini yang kita tawarkan ke klien. Jadi dalam hal ini kita menawarkan industrial IoT ya. Jadi yang pertama, kalau mau mendapatkan revenue, kita bisa dari jual putus ya, atau perpetual license. Kita jual putus semuanya, hardware-nya, software-nya, atau jasa instalasi dan integrasinya itu jual putus, tapi selesai gitu aja ya. Atau mungkin ada cost untuk maintenance bulanan atau mungkin per 6 bulan seperti itu. Tapi itu model bisnis yang sangat-sangat kuno ya. Ada lagi model bisnis yang mungkin bisa dipikirkan untuk kedepannya, yaitu IaaS atau Infrastructure as a Services. Jadi user atau teman-teman di pabrik itu bisa bayar subscription gitu. Mungkin bisa per tahunan atau per 6 bulan gitu. Jadi dia bisa fokus ke OPEX-nya, sedangkan hardware sama software-nya kita yang manage gitu. Kita yang
install ke mereka. Atau yang ketiga adalah PaaS atau Platform as a Service. Jadi user membeli hardware-nya, lalu si platform IoT-nya mereka itu menyewa gitu, menyewa per bulan kayak gitu. Ini juga bisa jadi opsi lagi. Jadi teman-teman ada beberapa opsi ya, 1, 2, 3 ini bisa ditawarkan ke klien. Mungkin bisa sebagai pilihan ke kompetitor lain gitu, untuk membedakan kita dengan yang lain gitu ya. Sebenarnya ada banyak opsi lain, tapi kayaknya di Indonesia ini 3 ini yang bisa ditawarkan. Nah, kita sampai pada saran dan kesimpulan. Jadi industrial IoT ini adalah sebuah disrupsi baru di pabrik atau di industrial operation. Di dokumen ini atau di tips ini itu bukan suatu standar yang paten atau satu standar yang tetap, tapi teman-teman bisa mendapatkan saran-saran lainnya. Jadi ini bisa sebagai referensi. Kalaupun nanti teman-teman pengen yang lebih detail lagi, bisa mendiskusikannya dengan partner atau integrator automation atau yang lain yang biar tahu lebih detail caranya gimana gitu ya. Dan saran yang lain ketika perusahaan Anda atau integrator Anda itu bukan di bidang automation, misalnya di integrator IT atau di telco, kami sarankan untuk merekrut paling tidak itu 1 IoT engineer atau automation engineer, karena mereka kan yang lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan, tahu bagaimana prosesnya di pabrik. Jadi itu salah satu kunci untuk berkompetisi dengan perusahaan yang lain gitu ya. Oke, segitu aja dari kami. Jangan lupa subscribe dan like channel kami untuk terus mendapatkan tips-tips dan tutorial terupdate tentang teknologi